tiba di rumah-Mu Bapa. Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, layakan sucikan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami untuk segala dosa yang kami perbuat ya Bapa. Bapa, berbicaralah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kebenaran-Mu saja yang akan disampaikan, sehingga kami para jemaat-Mu mengerti apa keinginan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang berkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat datang buat jemaat-jemaat yang sebetulnya sudah sangat lama bergabung di gereja ini. Namun karena satu dan lain hal jarang sekali datang ke tempat ini ya, walaupun mungkin villa di seberang ya, tapi setahun paling berapa kali ya, 2 atau 3 kali, berarti tante hitung. Puji Tuhan ya, tetangga seberang gereja pas di seberang, sama-sama anak Tuhan seiman. Bahkan kalau mau bicara tentang organisasi gereja, sama-sama di PDI ya, dari yang Steenblok. Ada keluarga Paleo juga yang sudah lama ya kenal saya. Dari jemaat ya bisa dihitung ya Paleo ya, cuma beberapa orang, tapi Pak Leo selalu ingat sama gereja di sini ya. Itu sebabnya kalau mereka sekeluarga datang ke Cipanas, mereka pasti menyempatkan diri untuk ikut ibadah. Saya ikut bersyukur dengan keluarga Pak Leo ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol, putri pertamanya Esther sudah tinggal di Swedia ya, tinggal di Swedia berapa, 6-7 tahun? 6 ya, Esther 6 tahun. Saya tanya apa masih kuliah atau kerja, ternyata Esther ini udah jadi dosen di Swedia, udah S3, apalagi S3 ya. Waduh, jadi dosen di Indonesia aja susah jadi dosen di Swedia ya. Terima kasih untuk tawarannya ya, saya diundang ke Swedia nih sama Ibu Desi ya. Pak Gideon, Ibu Desi datanglah ke sana. Saya bilang ya, kalau Tuhan buka jalan, saya mau ya, saya mau. Kalau Tuhan buka jalan, dan tentunya jemaat kira-kira nih, keberatan nggak kalau saya jalan-jalan ke Swedia? Jujur aja bro. Karena ada jemaat yang nggak suka loh kalau pendeta tuh keluar. Ya ada, ya. Dibilang loh kalau kapan kesempatannya gitu ya, menikmati berkat Tuhan. Ada waktunya melayani, ada waktunya jalan-jalan. Pengkhotbah pasal 3 ya. Hari Minggu saya pelayanan pun ada jemaat yang nggak suka, saudara. Iya betul, gembala harus di tempat dong. Saya bilang iya, tapi kalau Tuhan suruh saya melayani di tempat lain, masa saya tolak? Jujur, saya sendiri saya nggak berani loh. Ya, ini bahasa
Sombongnya nih saudara. Kalau Tuhan suruh saya jadi berkat di luar, kenapa tidak gitu? Ya, tapi namanya jemaat saudara. Ya, 100 kepala, 100 pemikiran yang berbeda-beda saudara ya. Like or dislike itu selalu ada saudara ya. Makanya kalau jadi orang, jadi hamba Tuhan khususnya berusaha untuk menyenangkan semua jemaat, semua orang nggak bisa, saudara. Nggak bisa, tidak akan bisa. Ya. Orang yang berusaha untuk selalu menyenangkan semua orang itu orang sombong. Ya. Silakan periksa kendaraannya. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu hal yang sekarang menjadi pusat perhatian kita ya, di mana saudara dan saya saat ini sedang ada di zaman super duper modern ya, zaman teknologi digital yang sangat luar biasa sekali saudara ya. Makanya saya dengar beberapa waktu lalu, mungkin kalau jemaat di sini sudah sedikit bisa baca. Nah, Pak Gideon ini anti sosmed nih ya, anti sosmed. Ya betul ya, saya sebetulnya anti sosmed. Ya, saya sedang berusaha untuk hidup saya lepas dari sosial media. Loh, ketinggalan dong, nggak apa-apa. Saya dibilang ketinggalan, saya dibilang pendeta kuno, nggak apa-apa, saudara. Ya, saya tidak mau hidup saya diganggu dengan sosial media. Sosial media memang banyak hal positif, tapi yang saya rasa ya, kalau saudara nggak rasa nggak apa-apa. Saya rasa lebih banyak dampak negatifnya buat saya. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada saudara ya. Jadi kehadiran smartphone, handphone itu mematikan banyak hal, ya, mematikan industri. Yang pertama, mematikan industri musik. Kasihan banget saudara, kalau bicara tentang industri musik sekarang, kasihan banget. Gara-gara apa? Ini bukan pendapat saya ya. Semua pemusik-pemusik udah mengakui ini gila nih, gara-gara ada handphone. Kalau dulu saya anak band dulu ya, jadi saya tahu persis industri musik. Kalau dulu grup musik itu mendapat income yang sangat besar dari hasil karya mereka yang direkam di studio ya, di era 50 atau 50 60-an, bukan zaman saya, tapi saya coba ikuti. Itu mulai dari namanya vinyl ya, piringan hitam. Masuk ke era 70 80 itu masuk ke era pita kaset. Ya, itu zaman saya tuh 80. Masuk ke era 90 CD, compact disc. Ya, tapi masuk ke era 2000 itu semua hancur. Itu nggak tahu dari mana orangnya. Hasil karya lagunya belum rilis secara official, secara resmi, udah muncul di YouTube. Orang lain download gratis dalam bentuk MP3. Hancur saudara, industri musik. Hancur lebur. Jadi sekarang grup-grup musik apa? Ya, mereka cari duit dari apa? Dari YouTube,
Dibayar, tapi tidak seperti zaman keemasan mereka dulu, kaset, CD, jauh saudara. Dari YouTube, ada lagi dari Spotify. Mereka dibayar, tapi nggak besar saudara. Itu industri musik. Industri apalagi? Industri kamera. Ya, sekarang orang udah buat apa beli kamera di handphone aja udah kamera. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan satu orang, coba lihat Pak Gideon, kasihan ya, di semua kota di Indonesia ya, ketika ada toko namanya toko film Fuji Film gitu, betul ya, gulung tikar itu semua. Gara-gara apa? Gara-gara benda kecil ini saudara. Dan masih banyak lain lagi ya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kok belum baca ayat? Belum, sabar saudara-saudara, sabar. Biasa saya baca ayat dulu. Ya, ada salah satu hal yang sangat berdampak, mungkin kita nggak sadar saudara. Ya, karena lewat multimedia orang bisa lihat, bisa mengupdate informasi tentang produk-produk barang apa saja, ya, mulai dari pakaian, fashion, elektronik, ya, otomotif, semua ada di situ. Saudara mau cari apa juga ada. Dan sebagian besar orang sekarang katakan, dan saya setuju saudara, daripada jalan-jalan ke mall, lebih baik online. Loh, online kan barang-barangnya palsu. Oh tidak, ya, kalau kita cermat, kita beli di official store, itu nggak palsu. Nah, ya, misalnya kita mau beli sepatu Nike nih, ya, Nike nanti palsu, beli di official store, ya. Ini saya bukan promosi nih. Misalkan kalau di Lazada, beli di Last Mall, itu khusus barang brand dan 100% ori. Di luar itu tidak. Ya, beda dengan, saya jadi cerita ya, saudara udah tahu sebetulnya. Ya, saya bukan menggurui saudara ya. Saya berbagi informasi. Beda dengan Tokopedia. Hati-hati buka toko di Tokopedia. Hati-hati jualan di Tokopedia. Loh, kok Pak Gideon tahu? Ini dua anak saya ini punya toko, saudara. Ya, Glenn punya toko, Tokopedia. Jualan apa? Diecast. Puji Tuhan, alhamdulillah belakangan ini Tuhan berkati tokonya. Ya, jualan diecast. Aldi punya toko di Tokopedia. Jualan apa? Perfume. Ya. Sekalian saya promoin ya. Bagi saudara yang hobi dengan Eldo toilet deodoran ya, atau perfume, boleh belanja di tokonya Aldi saudara ya. Harga murah dan dijamin 100% asli, original, made in Aldi. Ya. Itu kalau coba-coba ya, posting brand barang yang bukan ori, ditutup tokonya. Ditutup. Ya, no. Mau belanja apa aja ada. Bahayanya, dampak dalam kehidupan masyarakat jadi lebih suka belanja. Jujur aja, saya jujur banget. Saya jujur banget, saya suka belanja, apalagi dengan ada online. Waduh, saudara, kayaknya jari ini udah lancar loh ya. Banyak barang yang bertahun-tahun, bahkan ini lebaynya ini berpuluh-puluh tahun. Saya cari kesana kemari, saya cari toko nggak ada, saya dapat di online. Jadi lebih semangat sudah belanja di online. Wah. Saya nggak pernah dibayar sama toko-toko online atau media-media sosial, tapi secara tidak langsung saya promosi ke teman-teman. Lu cari ini, ada, ini di tokonya. Oh iya, nanti gua beli. Belanja. Sehingga nyaris hampir setiap hari di pastori
paket. Paket. Tinggal ngomong aja dari jendela. Siapa A? Aprilia Pakan. Oh, Lia. Berarti paket dia. Paket. Siapa A? Ibu Desi Mandagi. Ini mereka dua pasti protes nih. Yang disebut nama saya. Emangnya Pak Gideon enggak? Sering, saudara. Tanpa kita sadari, kita jadi konsumtif. Ya. Sebetulnya istilah yang lebih tepat itu konsumerisme. Ya. Konsumerisme adalah gaya hidup yang ditandai dengan perilaku membeli produk secara berlebihan tanpa pertimbangan yang matang. Dan yang lebih bahaya lagi, konsumerisme ini dikaitkan dengan istilah boros, hedon, ya, dan glamor. Orang yang menganut paham konsumerisme ya, biasanya memiliki sifat konsumtif dan sulit untuk mengelola keuangan. Saudara mungkin pikir ini Pak Gideon mau seminar atau mau khotbah. Saya mau jawab, saya mau khotbah. Karena firman Tuhan ini, Alkitab ini sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Roma pasal 12 ayat 3. Ini ada peringatan buat kita ya. Mengingat kondisi masyarakat kita yang sekarang sangat memprihatinkan. Roma pasal 12 ayat 3. Makanya saudara, kalau saya pribadi, saya mulai bertobat sekarang. Bertobat dari apa? Belanja online ya. Oke, ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri menurut ukuran iman. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Budaya hidup belanja seperti yang tadi saya sampaikan, tanpa kita sadari, kita sudah memikirkan hal yang lebih tinggi dari kita. Apalagi kalau bicara brand. Hati-hati loh, orang Kristen hati-hati. Karena Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan cepatnya kita bisa lihat. Kita jangan ngomong soal artis lah ya, kita jangan ngomong soal selebritis lah. Kita lihat aja saudara-saudara, teman-teman kita kan. Nah itu saudara. Ini bahaya, salah satu bahayanya saudara ya. Lihat status, kaos baru champion. Oh, beli di mana nih? Oh, dia di Sogo rupanya. Langsung meluncur ke Sogo. Belanja. Saya kaget saudara, saya jujur aja kalau saudara bilang, Pak Gideon tuh norak ya, kampungan, nggak apa-apa. Saya kaget. Ada t-shirt aja harganya 2 juta, 3 juta. Kalau saya punya uang segitu, saya nggak mau beli kaos 3 juta, 2 juta. Saya beli alat musik. Iya. Tapi karena apa? Karena tidak mau ketinggalan. Oh, dia bisa beli, saya juga beli. Orang-orang sekarang luar biasa ya.
jalan-jalan ke mall, nenteng belanja. Ini teng-tengannya sudah cekrek. Teng-tengannya nih. Supaya apa? Supaya brandnya kelihatan gitu. Teng gitu. Kalau perlu di depan mall gitu. Cekrek. Ih, Plaza Senayan, bro. Padahal kita nggak tahu kan, teng-tengan itu mungkin dia datang dari Mangga 2, cuma dia fotonya di depan Plaza Senayan. Cekrek gitu. Ih, Plaza Senayan, padahal dia belanja di Mangga 2. Nah, kita nggak tahu kan? Sorry saudara, sorry. Ya dengan adanya medsos ini sekarang banyak kamuflase, penipuan publik loh saudara. Betul. Tapi orang yang lihatnya, orang yang lihat statusnya, panas. Emang lo aja bisa beli Pierre Cardin, Pierre. Bahasa Prancis dulu. Kita bacanya mesti dengan lafal Prancis. Pierre Cardin. Sepatu Pierre ini berapa? 30 juta. Waduh, saudara. Saya bukan melarang ya kalau saudara memang diberkati Tuhan, ya memang punya berkat banyak, punya berkat lebih, silakan saudara. Tapi jangan barang-barang itu menjadi standar status sosial kita. Kita pakai merek brand supaya orang menghargai kita. Banyak seperti itu, saudara. Ibu-ibu pakai tas Hermes supaya disegani. Kan di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau pakai tas Hermes itu yang mendekatinya, jalannya juga udah beda, saudara. Ini ada begini. Kenapa? Karena tasnya ada tulisan H. Nah di bawahnya ada tulisan tuh herpes. Hati-hati sudah. Alkitab sudah mengingatkan kita, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Orang menghargai kita, orang respect sama kita kalau kita memiliki kehidupan yang takut sama Tuhan. Bukan karena brand, bukan karena merek. Saya nggak pernah, walaupun jadi omongnya, jadi pendeta mah bener, serba salah. Pakai barang brand, diomongin. Pakai barang murah, diomongin juga. Badan gemuk, diomongin. Rakus. Kurus, diomongin juga. Kurang iman tuh, kurang doa. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kita. Nggak akan ada habisnya, saudara. Ya, kalau kita update terus. Makanya teman saya di Cianjur, Pak Revi Awandatu, dia udah puasa tuh, saudara. Dia bilang, Gideon, saya nggak pernah mau lihat lagi status orang lain. Kenapa, Rev? Kan bagus tuh status, ada ayat-ayatnya, ada renungan-renungan, iya. Tapi lebih kebanyakan dia bilang pamer. Betul sih ya. Saya belakangan coba cek, dia nggak pernah lihat lagi status orang. Bahayanya sosmed gitu tuh saudara. Itu baru barang, belum jalan-jalan ke luar negeri. Ke Bangkok lo. Bangkok murah. Kita minggu depan Singapura. Pergi ke Singapura. Singapura kan nggak begitu mahal. Tiket ke Singapura sama ke Manado lebih mahal ke Manado. Betul.
saudara cek. Jadi pergi kemana? Hong Kong. Pergi ke Hong Kong. Cuma Asia. Oh gila, keluar Asia. Keluar Asia tapi masih dekat Aussie. Ya begitu saudara, nggak ada puasnya. Anak Tuhan, orang Kristen, jangan terpancing dengan hal-hal seperti itu. Alkitab sudah katakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Di bagian ini sedikit saya mau selingin saudara. Saudara tahu berapa banyak orang sekarang terjerat hutang karena apa? Karena gaya hidup. Betul saudara. Ini bukan kata orang. Kalau bahasa Sunda bilang bukan cenah. Tapi saya lihat dengan mata saya sendiri saudara. Karena gaya hidup, lifestyle, kenapa? Ya itu tadi, pengen brand. Saya nggak hafal lah brand-brandnya. Yang saya tahu tuh apa? H itu tadi ya, Herpes, Hermes. Ada lagi LV. Apa tuh? Louis Vuitton. Hah? Betul, Vuitton ya. Pernah saya ketemu pengusaha. Dia langsung angkat ke mejanya, dia kasih lihat apa? Sabuknya LV. Kalau buat saya sih maaf ya, pertama saya nggak ngerti, jujur aja. Ya makanya saudara bilang, ih Nora, nggak apa, saya pertama nggak ngerti. Yang kedua, ini agak kasar saudara, saya nggak peduli gitu saudara. Ya, tapi dia kasih lihat saudara, Gideon, apa tuh? LV. Dalam hati saya, emang kenapa? Dia bilang, Mas, beli di mana? Amri, New York. Saya betul ketemu orang Mas, supaya jangan kecewa gitu saudara ya. Wow, munafik banget ya. Wow. Banyak orang sekarang terjerat hutang karena apa? Karena gaya hidup. Bahkan, sebetulnya saya nggak mau ngomong ya, tapi saya rasa saya perlu sampaikan ini. Bahkan ada pendeta, ada hamba Tuhan, saya kenal orangnya, terjerat hutang yang begitu besar. Karena apa? Karena gaya hidup. Dia ngutangnya ke siapa? Gila ya, berani ya. Ke jemaat tuh. Benar. Kok Pak Gideon nih sotoy banget ya? Enggak saudara. Ya, saya kalau nggak ada bukti mas saya nggak mau. Kebetulan saya dipilih dalam satu tim di majelis daerah. Nah, tim ini punya tugas, diantaranya kalau ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan meninggal atau mati, itu dikirim. Ada tim 1, tim 2 ya. Jadi ketua majelis daerah Jawa Barat tidak turun langsung, enggak ya, ada timnya. Ya nanti ada tuh. Makanya saya nggak bisa lepas 100% saudara, karena ada grupnya. Tim 1 turun ke Bogor, ada gembala meninggal di sana, layani gini-gini. Tapi selain itu juga ada tugas lain. Kalau ada gereja-gereja yang bermasalah, ada pendeta-pendeta yang kena kasus, mesti turun. Ini yang nggak enak sebetulnya saudara. Kenapa? Kalau pendetanya kenal teman kita, kan jadi terungkap. Ya kan? Begitu datang ke dunia, Gideon, saya gak enak saudara. Jadi saya tahu gitu masalah dia. Tapi di sisi lain, seru juga saudara. Seru juga. Ya.
Seperti saya pernah cerita di hadapan jemaat di sini, saya pernah diutus ke Bekasi karena ada pendeta, salah satu pendeta mau dipecat dari GPDI karena memberkati pasangan yang belum cerai, Pak. Ya. Memberkati pasangan yang cerai hidup pun dilarang, tidak boleh, dengan ancaman akan dipecat atau dicopot status pengembalaan. Ini dia berkati bukan hanya cerai hidup, belum cerai dia berkati lagi. Nah, diutuslah tim ya untuk menyelesaikan itu, betul ya. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya nggak jadi dipecat karena si pendeta itu dengan jujur dia katakan, saya tidak tahu menahu bahwa dia belum cerai. Ya. Tapi ditegur juga sama majelis daerah, loh. Tapi kamu tahu kan punya, iya. Tapi saya kira udah cerai. Kamu mau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendeta GPDI Jawa Barat. Ini karena menyangkut organisasi dan nama baik, reputasi gereja GPDI. Akhirnya dia bikin surat, akhirnya nggak jadi dipecat. Nah, belum lama ini saya diutus satu tempat. Kenapa? Karena pendetanya banyak hutang. Ya, saya nggak mau sebut di mana. Hutang ke siapa? Ke jemaat. Loh, kok kasusnya bisa sampai ke majelis daerah? Orang jemaat yang lapor ke majelis daerah ya. Langsung ke majelis daerah, Pak, tolong Pak, gembala saya ini banyak hutang, termasuk ke saya, belum dibayar-bayar. Tuh, majelis daerah, tim saya lagi saudara, gembalanya kenal lagi ya. Halo ibu, Gideon. Besar saudara. Ya. Misalkan saya sama Pak Cornel pinjam 3 juta, sama Pak Ferry 1,5 juta, sama Pak Yaman, ya karena Pak Yaman boleh nih kayaknya nih 5 juta lah Pak, gotial. Jemaat kan nggak enak saudara, ini pendeta yang pinjam duit, kasih, dihitung-hitung, ini yang ketahuan, yang ngaku, ini jemaat yang ngaku, ya hutang ke saya itu hampir 70 juta. Yang ketahuan, tapi kasakusuk ada jemaat yang kasihan sama gembala, udahlah, bahasanya udah cincai, udah, gua mah nggak dibayar nggak apa-apa. Bayangkan jemaat itu. Belakangan terungkap lagi, bukan cuma ke jemaat, ke sesama pendeta pinjam duit, apalagi ke sesama pendeta. Pendeta kan sekarang image-nya banyak duit ya. Beda sama dulu. Kalau dulu tuh mungkin bapak-bapak dari Dengklok tahu lah ya. Kalau hamba Tuhan tuh kalau pendeta itu susah ya. Pasti. Kalau Om ngalamin zaman Om Temo senior. Nah itu kan bagaimana merintis GPDI di Rengas Dengklok. Itu nggak gampang. Nah, sekarang kan kalau dia pendeta, banyak duit gitu kan. Kalau dulu nggak seperti itu. Nah, teman-temannya ini dipinjam juga lebih gede, ada yang 10 juta. Jadi dikalkulasi ratusan juta, saudara. Demi apa? Demi gaya hidup. Gaya hidup. Wah, ibu gembalanya tasnya yang tadi saya bilang, Tadi Roma 12 ayat 3, sekarang Roma 12 ayat 16, masih pasal yang sama. Hati-hati sudah, hati-hati ya. Mari, saya yakin firman Tuhan pagi ini tidak datang kebetulan. Ya, saya juga tidak ada tujuan untuk menembak ya, menyudutkan saudara-saudara, enggak. Ada satu hal yang selalu dikatakan oleh Glenn kalau firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya, baik untuk jemaat tapi juga buat
kami hamba-hamba Tuhan khususnya. Ya, itu sebabnya setelah saya diingatkan oleh firman Tuhan, saya sekarang sudah mulai bertobat. Ya, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah dah, nggak usah gitu. Lanjutnya, Roma pasal 12:16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, bahayanya dari fenomena yang saya sampaikan tadi, ya, itu adalah ada kecenderungan dalam masyarakat kita khususnya membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ini yang bahaya. Itu selalu dibandingkan. Saya di mana, dia di mana. Ini yang bahaya sekali. Makanya kalau dia punya, saya juga punya. Dia punya merek itu, saya bisa lebih. Kenapa? Membandingkan diri. Dan bahayanya kita membandingkan diri kita sama orang-orang yang lebih dari kita. Ini fatal, saudara. Kalau saya mau bilang, ini trik iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Kita masuk dalam jerat iblis karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang notabene di atas kita. Ini nggak benar, saudara, nggak benar. Mari kembali kepada firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, pasti akan muncul rasa ucapan syukur sama kita dalam hidup kita, dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Jangan saudara pikir hamba-hamba Tuhan yang susah itu di Sulawesi, di Kalimantan. Enggak, di Jawa Barat masih banyak, saudara. Di ujung genteng, saudara tahu ujung genteng? Pelabuhan Ratu. Saya nggak tahu berapa jam lagi dari Pelabuhan Ratu, tapi saya punya teman yang namanya Pendeta Suryanto. Ya, pelayanannya di ujung genteng. Kemarin lagi hari apa? Kita ibadah di Cibeber, ketemu. Saya tanya, Pak, jam berapa dari ujung genteng? Enggak, Pak Gideon, saya datang kemarin, katanya. Iya, tapi kemarin berapa jam dari ujung genteng ke Cibeber? Dia bilang, saya naik motor 7 jam, Pak. Saya pernah lihat fotonya. Kalau kita lihat itu, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Tapi nggak cukup sampai bersyukur. Kalau kita ada berkat, jadi saluran berkat buat mereka. Ya, jadi dua keuntungan, bukan dua keuntungan, dua hal positif yang kita bisa ambil kalau kita bukan melihat ke atas, lihat ke bawah. Satu, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kedua, nggak pelit, nggak pelit. Ingat ya, di Alkitab jelas orang kikir nggak dapat tempat dalam kerajaan surga. Jangan pelit, saudara. Orang Kristen nggak boleh pelit. Nggak ada kamusnya pelit, nggak ada. Ya, kita harus mau membagi buat mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, sehubungan dengan kondisi, dengan keadaan masyarakat kita sekarang yang saya katakan tadi konsumerisme, ya. Sehingga memancing kita terjerat kepada satu gaya hidup yang semestinya kita nggak di situ, gitu. Ya, tapi karena kita selalu compare, kita selalu bandingkan hidup kita dengan orang lain, makanya kita push, gitu ya, kita paksa diri kita untuk ada di situ. Ini bahaya, sudah. Bahaya. Ya.
hidup jujur, hidup apa adanya. Ya, kalau memang kita tidak ada, nggak perlu diada-adain, nggak perlu, saudara. Alkitab katakan Tuhan sudah menerima kita apa adanya kok, nggak perlu diada-adain, nggak perlu dipaksa-paksain. Ya, hidup jujur, hidup apa adanya. Saya mau katakan itu adalah hidup yang paling indah dalam hidup kita. Nggak capek. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Kita sama-sama bangkit. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Apa kira-kira ada ini? Belum ada ya? Oke. Tapi saya yakin lagu ini sudah sangat umum, saudara bisa menyanyikan pujian. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saudara-saudara yang saya kasihi, biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Kita minta Tuhan memulihkan hati kita. Kalau mungkin selama ini kita mulai terpancing dengan gaya hidup dunia yang konsumtif, yang mengejar kepuasan, mengejar prestis, gengsi, supaya kita dihargai, supaya kita dihormati oleh orang lain. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi dari kita. Ingat saudara, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu penghargaan dari manusia. Yang kita perlu adalah penghargaan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup jujur, hidup apa adanya. Tidak usah diada-ada apa yang tidak ada. Tuhan gak suka itu, saudara. Kita angkat pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus kemuliaan-Mu. Nanti saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Yesus kemuliaan-Mu,
bagi kesempatan kepada kami untuk kami dengar firman-Mu, untuk kami berbuat bakti kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami, ini keberadaan kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu terus kami mau belajar lakukan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada perlindungan-Mu Tuhan, ada pimpinan-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami Tuhan. Mari terus Engkau bersuara dalam hidup kami. Mari terus Engkau berkata-kata dalam hidup kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kebesaran kemuliaan-Mu nampak dalam hidup kami Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Ini keberadaan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepadamu. Dan kami sangat percaya Tuhan, pemeliharaanmu itu sempurna dalam hidup kami. Jangan biarkan dalam hidup kami membandingkan dengan orang lain. Karena berkat-Mu tercurah dalam hidup kami, masing-masing pribadi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan memberi persembahan. Beri kepada kami keberanian untuk memberi yang terbaik, karena Kau sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini datang. Engkau lebih tahu kehidupan mereka, Engkau lebih mengerti kehidupan mereka, dan Engkau sanggup menolong terus kehidupan kami Bapa. Ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.